Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil baqi ba'da fana'i khalqih wa huwa khairul warithin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa huwa afdolul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang mengikuti kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaji aswaja.id, yang semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mulai masuk membaca kitab yang nanti kita akan menggunakannya sebagai acuan materi pembahasan tentang ilmu faraid. Kitab tersebut adalah kitab Uddatul Farid, merupakan sebuah kitab yang menggunakan sistem nadzuman. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Hadrami, ulama dari Hadramaut, Yaman. Beliau ini termasuk ulama kekinian, jadi bukan ulama yang generasi salaf, tapi ulama kekinian. Bahkan kewafatan beliau terhitung hingga detik ini, hari ini belum ada 100 tahun. Beliau wafat kira-kira tahun 1350-an Hijriah. Kalau sekarang tahun 1440 sekian Hijriah, berarti baru sekitar 85 tahunan. Belum 90 belum. Nah, beliau Syekh Sa'id ini merupakan salah satu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau Syekh Yasin ini seorang ulama dari Indonesia, dari Padang, yang mendapat julukan Musnidud Dunya. Jadi seorang ulama yang memiliki sanad terbanyak sedunia. Nah, jadi salah satu muridnya adalah Syekh Yasin. Syekh Yasin kemudian sanadnya di antara pondok-pondok yang mengambil sanad dari beliau adalah Pondok Pesantren Lirboyo. Makanya di sana tidak heran kalau materi pelajaran faraidnya menggunakan kitab Uddatul Farid. Nah, di samping kitab ini juga ada beberapa kitab yang populer yang biasa dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Di antaranya kitab Rohabiyah, Matan Rohabiyah. Ini juga kitab yang sistemnya menggunakan nadzuman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa madana bi amdati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil baqi al-warithil kulli alal itlaqi. Segala puji bagi Allah yang qadim, yang wujudnya tidak bermula. Al-baqi, yang wujudnya tidak mengalami kepunahan, tidak mengalami kerusakan, yang maha abadi. Al-warithil kulli alal itlaqi, yang memberikan rahmat kasih sayang kepada seluruh makhluknya, alal itlaqi, seluruhnya, semuanya. Nah, ini merupakan salah satu pengertian dari sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah. Jadi zat yang kasih sayangnya itu menyeluruh untuk seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun non mukmin, baik yang hidup maupun yang mati. Seluruhnya, semuanya itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Summa sholatu wassalamul abadi
ala nabiyil mustafa Muhammadi. Kemudian musannif melanjutkan, sholawat dan salam al-abadi selamanya ala nabiyil mustafa Muhammadi, semoga tetap tercurah kepada nabi yang terpilih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdoli kullil khalqi bil ijma'i. Beliau nabi merupakan afdoli kullil khalqi, makhluk yang paling afdol, yang paling utama daripada makhluk-makhluk yang lain, bil ijma'i, menurut kesepakatan ulama. Wal ali wal ashabi wal atba'i, dan salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarganya Nabi, para sahabatnya, dan para pengikut penerus perjuangan beliau. Wa ba'du, fal ilmu jamalul muttaqi. Setelah mu'alif membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat, beliau melanjutkan, fal ilmu jamalul muttaqi. Ilmu adalah ibarat perhiasan bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Wa harisun min kulli mahdzurin yaqi. Dan ilmu merupakan sesuatu yang bisa menjaga orang yang memilikinya dari segala hal yang tidak diinginkan, dari segala hal yang dikhawatirkan. Wa zajirun wa sa'iqun wa nasihu wa majjarun lil 'amilina rabihu. Ilmu adalah sesuatu yang mencegah seseorang dari berbuat kemaksiatan karena mengetahui hukumnya tidak boleh, hukumnya haram sehingga dihindari. Wa sa'iqun, dan sesuatu yang bisa menghantarkan, bisa menunjukkan pemiliknya kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasihun, dan sesuatu yang bisa memberi nasihat kepada pemiliknya. Wa majjarun lil 'amilina rabihu, dan ibarat barang perniagaan, ibarat harta dagangan yang menghasilkan, yang robih, yang bisa didapatkan laba, bisa didapatkan hasil yang melimpah, lil 'amilina, bagi orang-orang yang mau mengamalkan. Fa'kuf alaihi, oleh karena itu tetapilah ilmu. Warmi kulla qati'i anhu, dan buanglah segala hal yang bisa menghalangi kita dari ilmu. Walazim darsahu waroji'i, dan tetapilah senantiasalah untuk mempelajarinya dan murojaah, mengulanginya. Jangan bosan mengulangi sebuah ilmu walaupun sudah pernah kita kaji. Karena semakin kita mengulang, maka semakin tamakun, semakin dalam pemahamannya. Wa min ajalli kulli ilmin fil wara ilmun bihi hukmul mawarithi yura. Di antara ilmu syariat yang ajal, yang memiliki derajat yang agung, fil wara, yang membahas tentang hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, atau muamalah, hubungan muamalah antara satu orang dan orang yang lain. Ilmun bihi hukmul mawarithi yura, ya adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut bisa diketahui hukum-hukumnya warisan. Jadi ilmu waris ini termasuk ilmu muamalah. Jadi dalam fikih itu ada ubudiyah, ada muamalah, ada munakahah, ada jinayat. Dan ilmu waris ini termasuk ilmu muamalah yang mengatur hubungan antara satu orang dan orang yang lain, mengatur tata cara bertransaksi dan sebagainya. Sebagaimana ilmu tentang jual beli, tentang ijaroh, sewa menyewa, dan seterusnya. Karena ilmu waris ini kaitannya dengan harta, bukan dengan ibadah, tetapi dengan harta. Bagaimana hartanya si mayit, orang yang meninggal, ini bisa berpindah kepada ahli warisnya. Itu nanti sistemnya diatur dalam ilmu waris. Wa fil hadithi a'lamul ummati bih Zaidun fanahika bidha fi mangsobi. Dalam sebuah hadis
diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, a'lamu ummati bi ilmil faraidi Zaid bin Tsabit. Beliau Nabi mengatakan bahwa orang yang paling mengetahui dari umatku, paling mengetahui tentang ilmu faraid adalah sahabat Zaid bin Tsabit. Fanahika bidza fi mangsobi. Maka cukuplah dari hadis tersebut kita mengetahui betapa tinggi derajatnya beliau sahabat Zaid bin Tsabit. Jadi masing-masing sahabat itu punya kelebihan, dan kelebihan di antara kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Zaid ini, di samping beliau itu juga memiliki julukan Kadibul Wahyi. Jadi sahabat yang paling sering menulis wahyu. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu sahabat yang pertama kali diperintah untuk menulis adalah sahabat Zaid bin Tsabit. Makanya beliau mendapat julukan Kadibul Wahyi, orang yang menulis wahyu. Di samping itu beliau juga mendapat keutamaan, yakni dengan hadis tadi, a'lamu ummati bi ilmil faraid Zaid bin Tsabit, orang yang paling mengetahui tentang ilmu waris. Wal umdatul habrul imamus Syafi'i wa fa'u Zaidan ijtihadin bari'i. Ulama panutan kita yakni Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, wa fa'u Zaidan ijtihadin bari'i. Dengan ijtihadnya yang luar biasa. Ini hasil ijtihadnya beliau Asy-Syafi'i itu ternyata sesuai dengan apa yang menjadi ijtihadnya sahabat Zaid bin Tsabit. Jadi Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu dilarang mengikuti pendapat orang lain, kecuali muqallid. Kalau muqallid itu harus mengikuti kepada orang lain. Tapi mujtahid mutlak itu dilarang mengikuti kepada orang lain, walaupun sahabat, ini tidak boleh. Jadi harus acuannya kepada Al-Quran dan hadis. Itu mujtahid mutlak. Cuman di sini dijelaskan bahwa beliau Asy-Syafi'i itu wafaqo Zaidan bistihadin. Dengan istihadnya ini beliau ternyata apa yang menjadi rumusan Asy-Syafi'i dalam ilmu faraid itu ternyata sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh sahabat Zaid bin Tsabit. Jadi bukan mengikuti, bukan, beliau ijtihad sendiri, namun hasil ijtihadnya ini sesuai dengan sahabat Zaid bin Tsabit. Fa qauluhu bil ittiba'i ajdaru. Maka ucapan beliau, pendapatnya beliau Asy-Syafi'i, apa yang menjadi ijtihad Imam Asy-Syafi'i, bil ittiba'i ajdaru, ini lebih patut, lebih pantas untuk kita ikuti. Kenapa? Liwifqihi man qada'anahul khobaru. Karena hasil ijtihadnya beliau itu sesuai dengan apa yang menjadi pendapatnya sahabat Zaid bin Tsabit, di mana sahabat Zaid ini adalah menurut Nabi Muhammad merupakan orang yang paling mengetahui tentang ilmu waris. Maka sudah selayaknya kita mengambil, kita menggunakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Wa haka fihi uddatan lil faridi masunatan an kulli qaulin ghamidi. Dan untuk memahami ilmu waris, haka fihi uddatan lil faridi, ambillah uddah itu seperangkat kecil perabotan lil faridi yang digunakan oleh orang yang ingin mengetahui ilmu waris, orang yang ingin menghitung tentang warisan. Maksudnya adalah nazom ini. Jadilah ambillah nazom ini yang isinya itu tentang ilmu warisan. Masunatan angkulli qaulin ghamidi, yang nazom ini menurut mu'alifnya itu terjaga, masunah, terjaga, angkulli qaulin ghamidi, dari segala ucapan-ucapan yang samar atau yang rumit. Jadi mu'alif menjanjikan bahwa kitab ini pembahasannya mudah dipahami.
lafadz-lafadznya mudah dipahami, tidak sulit. Arju biha min faidi judil qadiri. Mu'alif mengharapkan dari kitab ini, nadzuman ini, mengharapkan dari limpahan kedermawanan Allah yang maha kudrah, al-qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, solaha kulli batinin wa zahiri, mengharap kebaikan baik batiniyah maupun zahiriyah. Itulah sedikit mukadimah dari mu'alif untuk kitab ini. Dan sebelum saya tutup, ingin saya tekankan, saya ulangi sekali lagi tentang pentingnya kita memahami ilmu waris. Jadi kemarin sudah saya jelaskan beberapa, ingin saya menjelaskan lagi supaya kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu faraid. Jadi begini, orang yang ketika ada orang meninggal, kemudian harta warisannya itu tidak dihitung secara syariat, tidak dihitung menggunakan ilmu waris. Jadi langsung dibagi rata kepada anggota keluarganya, tanpa mempertimbangkan berapa jatahnya, tanpa mempertimbangkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Ini ujung-ujungnya adalah kita bisa saja salah satu ahli waris itu ada yang karena sebenarnya dia tidak mendapat jatah, tapi karena tidak dihitung akhirnya dia mendapat jatah. Berarti sama saja dia memakan harta saudaranya. Harta saudaranya harusnya tidak dapat, malah dapat tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, ini kan sama saja memakan harta milik orang lain. Contohnya begini, ada orang meninggal, keluarganya itu misalkan seorang saudara, kemudian seorang anak laki-laki. Karena memang mereka dulu ketika masih hidup itu memang satu rumah misalkan, satu rumah. Sehingga ketika salah satu meninggal, itu yang satu rumah itu dikasih warisan semua. Padahal si mayit itu punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini bisa menghalangi saudaranya si mayit. Harusnya tidak dapat. Tapi karena tidak tahu, saudaranya si saudara itu malah dikasih. Yang harusnya itu miliknya si anak. Nah, jadi si saudara ini akhirnya apa? Dia memakan hartanya si anak tanpa sepengetahuan si anak ini. Ya karena tidak tahu. Dan tentunya ini tidak ingin terjadi pada diri kita. Kita inginnya ya memakan harta yang memang halal. Apa yang menjadi hak kita ambil, yang bukan hak kita jangan kita ambil. Nah, itu. Kemudian sekali lagi bahwa walaupun dalam praktek pembagian waris itu tidak menggunakan sistem warisan, sebenarnya memang diperbolehkan. Akan tetapi sekali lagi tetap harus dihitung dulu dalam rangka apa? Untuk mengetahui agar si masing-masing anggota keluarga yang ditinggalkan mayit ini mengetahui jatahnya masing-masing. Saudara tahu saya nggak dapat, anak laki-laki tahu ini harusnya milik saya semua. Dalam rangka itu. Nah, setelah mengetahui jatahnya sendiri-sendiri, barulah kalau mau dibagi rata, silahkan dibagi rata. Tapi tetap langkah awal adalah menghitung warisan. Walaupun akhirnya tidak dipakai. Ya, walaupun akhirnya tidak dipakai. Karena kalau langsung dibagi rata tanpa dihitung dulu, tanpa mengetahui dulu sebenarnya berapa jatahnya masing-masing, ini ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Karena tadi bisa terjadi apa? Aklu malil ghair, memakan harta orang lain yang sebenarnya bukan milik kita. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui ilmu waris. Semoga bisa menjadi penyemangat, motivasi agar kita bisa lebih serius mempelajari ilmu waris. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.